Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Abah Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin kepada bapak-bapak dan ibu sekalian untuk memberikan sebuah video tutorial tentang bagaimana cara melakukan mapping raport dan juga menambah mata pelajaran agama selain agama Islam di era kurikulum Merdeka. Tapi sebelum itu, bagi bapak dan ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Abah Arsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video yang baru diunggah di Abah Asal Channel. Terima kasih atas dukungan dan juga subscribe-nya. Salah satu tugas dari administrator dalam rapot kurikulum Merdeka ini adalah melakukan mapping mata pelajaran, di mana mapping mata pelajaran sendiri sangat penting dilakukan karena berhubungan dengan semua nilai yang harus dimunculkan ketika Bapak dan Ibu sekalian menginput nilai rapot di rapot kurikulum Merdeka sebagai guru. Seperti video yang telah saya praktekkan sebelumnya, di mana saya telah menginput namun ketika melakukan pengecekan di data penilaian belum muncul nilai yang telah diinput. Oleh sebabnya, ternyata setelah saya bertanya-tanya dan mencari solusinya, ternyata yang jadi masalah adalah mapping yang belum dilakukan oleh administrator. Oleh sebab itu, dalam video kali ini khusus akan membahas tentang bagaimana cara melakukan mapping mata pelajaran di era kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja kita buka Erapod yang kita gunakan, di mana terlebih dahulu kita harus login dengan menggunakan akun administrator terlebih dahulu di Erapod kurikulum Merdekanya. Kemudian kita mengakses data referensi lokal dan terakhir memilih mapping rapor. Nah, di sini kita disuruh memasukkan dua hal. Yang pertama adalah kurikulumnya atau memilih kurikulumnya, yaitu kurikulum Merdeka tentunya. Selanjutnya memilih tingkat kelas, maksudnya rombelnya mau tingkat berapa. Jadi untuk sekolah saya baru menerapkan kurikulum Merdeka di kelas 7 saja. Maka dipilih. Kemudian di sini untuk mata pelajarannya semuanya dipilih umum. Jadi pilih umum saja, kemudian pilih umum. Nah, di sini kita pilih umum terlebih dahulu semua mata pelajaran yang ada di sini. Kemudian, ya sebentar kita pilih umum terlebih dahulu agar nantinya kita tinggal memasukkan nomor mata pelajaran yang sesuai dengan kaidah atau aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya setelah itu kita lakukan pengecekan kepada manual Erapod Kurikulum Merdeka sendiri, di mana di situ sudah diberikan contoh susunan atau mapping daripada mata pelajaran itu sendiri. Yang pertama, pendidikan agama. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki mata pelajaran yang berbeda-beda, maka silahkan Bapak dan Ibu sekalian terlebih dahulu menginput mata pelajarannya melalui aplikasi Dapodik Bapak dan Ibu sekalian di kolom pembelajaran. Seperti contoh seperti ini. Misal, saya contohkan. Ya, kita terlebih dahulu login dengan menggunakan di akun Dapodik yang kita miliki, kemudian mengakses menu rombongan belajar dan pilih kelasnya. Selanjutnya kita pilih kelas yang menggunakan yang menggunakan mata pelajaran pendidikan agama selain agama Islam atau ada berbeda-beda agama. Contoh di sini pembelajarannya kita pilih. Nah, di sini kita masukkan misalnya ada pembelajaran mata pelajaran agama Katolik. Kita pilih misalnya Surah. Kemudian SK mengajarnya samakan saja. Harusnya untuk tanggal SK kita masukkan sesuai dengan SK yang sebenarnya, kemudian kita pilih simpan. Setelah data ini dibuat, kemudian Bapak dan Ibu sekalian silahkan lakukan sinkronisasi. Selanjutnya, setelah melakukan sinkronisasi, saya contohkan saja lakukan sinkronisasi. Ya, kita tunggu proses sinkronisasinya sampai selesai.
Dan ketika sudah nantinya proses sinkronisasi ini selesai, kita kembali ke Erapod dan melakukan tarik data Dapodik kembali agar nantinya mata pelajaran pendidikan agama Katolik yang telah kita input tersebut masuk ke dalam data Erapod di Erapod kurikulum Merdeka yang kita punya. Kita tunggu proses sinkronisasi terlebih dahulu. Ya, setelah proses sinkronisasi selesai dilakukan, kita kembali ke Erapod kurikulum Merdekanya dan kemudian memilih menu ambil data Dapodik. Kita update dulu semesternya, kemudian kita pilih update data sekolah, kemudian update data referensi, dan semua data di sini kita kemudian update agar nantinya mata pelajaran yang kita input, yakni pendidikan agama selain agama Islam, itu bisa masuk ke dalam database Erapod Kurikulum Merdeka yang kita punya. Oke, kemudian kita update data gurunya, kemudian update data siswa, dan yang terakhir update data transaksional. Kemudian setelah proses tarik selesai, kita cek lagi data master referensi Dapodiknya, kita lihat mata pelajarannya. Nah, di sini sudah masuk data pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, seperti ini cara menambah pendidikan agama selain yang memiliki 2 atau 3 macam mata pelajaran agama yang ada di sekolahnya. Oke, setelah semuanya masuk, kita coba lagi masuk ke data mapping rapor. Nah, setelah kita masuk ke data mapping rapor, silakan pilih kurikulumnya kembali, kemudian pilih tingkat satuan pendidikan tingkatnya. Nah, di sini ternyata pendidikan agama itu ada dua, kan? Ada dua. Nah, kemudian pertama kali tentunya sebelum kita melihat nomor urutnya, kita pilih dulu uh, kelompok mata pelajarannya. Oke, kita pilih kelompok mata pelajarannya saja. Ya, kita pilih. Sabar ya, tunggu sebentar, kita pilih satu persatu. Oke, sudah selesai dipilih. Nah, di sini kita lihat kembali ke panduan manual Erapod Kurikulum Merdeka SMP yang ada di aplikasi ini, di mana pendidikan agama itu ditempatkan di nomor 1. Kalau berada di nomor 1, maka pendidikan agama Islam oke nomor 1. Sekarang bagaimana dengan pendidikan agama Katolik? Berarti juga harus nomor 1. Ya, kenapa nomor 1 juga? Karena ketika dia memilih untuk bukan memilih sih, lebih ke masuk ke dalam agama Katolik, maka secara otomatis pendidikan agama Islam juga tidak akan didapatkan atau dipelajarinya. Oleh sebabnya dia tetap nomor 1. Ya begitulah intinya. Untuk bahasanya saya mungkin kurang jelas, tapi Bapak dan Ibu sekalian pastinya sudah paham apa maksud saya. Selanjutnya, di mata pelajaran kedua adalah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila di sini tidak diajarkan, berarti kita masuk ke pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, berarti 2. Selanjutnya untuk nomor 3, bahasa Indonesia. Jangan terkecoh dengan nomor yang ada di sini, karena nomor di sini itu ada 2 macam. Pendidikan agamanya 2. Tapi kalau nantinya ada 3 mungkin agak lebih banyak lagi. Karena di tempat saya itu ya ada bermacam-macam agama yang ada di sekolah sini. Atau di sekolah ini, di sekolah saya ini. Oke, selanjutnya nomor 3 bahasa Indonesia. Setelah itu nomor 4 matematika. Jadi jangan langsung memilih nomor 4 bahasa Inggris, tetapi matematika terlebih dahulu. Untuk mapping itu perlu seperti itu. Jadi harus benar-benar dilihat manual rapotnya. Kemudian nomor 5 IPA dan 6 EPS. 5, kemudian 6. Setelah itu bahasa Inggris 7. 7, kemudian seni dan budaya 8. 8. Apabila Bapak dan Ibu sekalian mengalami perbedaan, kalau di sini kan seni budaya, karena seni budaya adalah mata pelajaran pilihan,
dengan prakarya, maka Bapak dan Ibu sekalian silahkan masukkan angka yang sama dengan mata pelajaran prakarya. Misalnya seni budaya 8, berarti prakarya juga 8. Karena keduanya ini bisa dipilih dalam kurikulum Merdeka untuk mengapa dipelajari satu mata pelajaran saja. Oleh sebabnya, kita masukkan angka yang sama untuk seni budaya dan prakarya juga. Selanjutnya, setelah itu 9, pendidikan olahraga. Ya, 9. Kemudian informatika 10. Oke, 10. Dan selanjutnya ada mata pelajaran lain. Usul fikih, berarti usul fikih ini adalah mata pelajaran tambahan atau muatan lokalnya. Yaitu di sini adalah pendidikan Al-Qur'an. Oke, 11. Nah, di situ. Jadi ketika Bapak dan Ibu sekalian di sekolahnya ada pelajaran bahasa daerah, kemudian pendidikan baca tulis Al-Quran dan lain sebagainya, silakan masukkan di nomor 11 atau nomor terakhir. Demikian adalah tata caranya. Kemudian setelah selesai, silakan pilih simpan perubahan. Dan setelah disimpan ini pun nantinya kalau ada data masuk tambahan, berarti kita bisa menambah dan mengeditnya kembali untuk mapping raport. Mapping raport ini sendiri nantinya akan membuat pengecekan penilaian itu bisa dilihat status penilaiannya. Kita coba contoh misalnya 7A. Kosong datanya. Nah, di sini sudah ada nilai 4 data. Kalau kemarin di video yang sebelumnya itu tidak kelihatan pengecekan datanya itu masih kosong, tapi setelah kita lakukan mapping raport, maka datanya kemudian muncul. Nah, demikian video yang bisa saya sampaikan tentunya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan jangan lupa untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas atau masih ada kesulitan bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam mempraktekannya. Dan terakhir, jangan lupa like untuk jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya, dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian, agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.